sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, shalom. Selagi shalom. Mengawali tahun ini dengan penuh sukacita, bolehkah kita cari 2-3 orang sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita, kasih salam. Katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Wow, berada di minggu pertama di tahun ini, saya percaya kita semua datang mengucap syukur. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan di awal tahun ini. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama lebih lagi bagi Tuhan kita, come on. Mari datang ke baitnya dengan hati yang bersyukur, katakan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sambil angkat kedua tanganmu, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya untuk selama-lamanya, katakan amin. Mari sekali lagi dari awal bersama-sama katakan. Datanglah ke baitnya dengan
dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung baik. Katakan kanan kiri kita akan bersorak-sorak. Come on. Akan bersorak-sorak. Sambil angkat kedua tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Come on. Sebab Dia. Mari orang-orang yang mengucap syukur sekali lagi bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sambil bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita, come on. Bahwasanya itu selamanya. Sambil lambaikan kedua tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Sekali lagi, orang-orang yang mengucap syukur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, lambaikan kedua tanganmu bagi Tuhan kita, come on. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bahwasanya untuk selama lagi, bahwasanya untuk sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Orang-orang yang mengucap syukur lebih lagi sorakan haleluya. Mari mengucap syukur di hadiratnya di awal tahun ini. Yang mengucap syukur katakan amin. Mari bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Lagi dari awal bersama-sama. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sambil lambaikan kedua tanganmu bersama-sama dari kanan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya.
haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Sambil lambaikan kedua tanganmu dari kanan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Lagi katakan, sorakkan haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Boleh sorak-sorai bagi Tuhan kita lebih lagi. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa musik kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus di awal tahun ini. Sorakan Jesus, sorakan haleluya. Bolehkah sama-sama sekali lagi kita lambaikan kedua tangan kita. Soraklah, haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Depan, belakang, kiri, kanan. Angkat kedua tanganmu bersama-sama. Sambil lambaikan, katakan. Soraklah, haleluya. Hey. Sekarang kita menari dari kanan. Sorakan haleluya, soraklah haleluya. Kiri, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi percaya, haleluya. Bolehkah kita bersorak-sorak haleluya bagi Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Wow, tanpa musik kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan sore hari ini. Wow, silahkan duduk dalam hadiratnya Bapak Ibu. Hadirat-Mu yang membawa kami sore hari ini Tuhan. Di awal tahun ini untuk mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami datang merendahkan hati kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Kami angkat kedua tangan kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia bersama-sama. Ora la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Mengawali tahun ini dengan ucapan syukur. Itu yang kami mau lakukan saat ini Tuhan Yesus. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Syadara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Syadara la bahara mo nana. Ora la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Syadara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Terima kasih untuk tahun 2024. Dan kami berada di tahun ini, tahun penuaian. Biar itu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami menyembah nama-Mu selamanya. Mengalir kasih-Mu di awal tahun ini Tuhan. Untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang yang mengucap syukur di hadapan-Mu.
Besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih-Mu. Mari belajar lagu ini bersama-sama. Katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sambil angkat kedua tanganmu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terbaik kami bawa sore hari ini Tuhan. Katakan sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi dengan percaya, ku tinggikan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarlah selama-lamanya nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Haleluya. Dalam sekali lagi percaya, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Ini umat-Mu Tuhan Yesus, datang mengucap syukur selama-lamanya, menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat sendiri katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan,
Tuhan. Ya Aba, ini kami mengucap syukur. Sekali lagi bersama singa katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, kami sembah nama-Mu, membawa pujian kami, menyembah-Mu selama-lamanya. Terima kasih untuk awal tahun ini Tuhan Yesus. Betapa besar kasih setia-Mu, betapa besar cinta-Mu. Oh la bahara la bahara la bahara, syadana la bayara la bahara la bahara. Oh la bayara la bahara la bahara la bahara la bahara. Biarlah nama-Mu selama-lamanya ditinggikan. Nama Yesus, nama Yesus. Oh la bahara la bahara, oh la bahara la bahara la bahara la bahara. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, mengalir bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kinayara la bahara la bahara la bahara la bahara. Kinara la bahara la bahara. Amin. Ora la bahara la bahara la bahara. Shadara la bahara la bahara la bahara la bahara. Ora la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Ora la bahara la bahara la bahara la bahara. Ora la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Ada mukjizat waktu kami mengucap syukur Tuhan. Itu yang kami percaya Tuhan Yesus. Ora la bahara la bahara la bahara. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan. Itu yang kami percaya Tuhan Yesus. Iman kami tetap, untuk selama-lamanya kami menyembah-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Jesus. Kami ngalamin kemenangan dari Tuhan, kami ngalamin pemulihan, kami ngalamin sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sediakan di tahun 2025 ini berkat-berkat yang sempurna dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atasnya di dalam nama Yesus. Mari jemaat yang mengucap syukur kita mau sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Shalom, shalom. Saya mewakili seluruh tim pelayanan dari GBI Aruna 3PM mengucapkan selamat tahun baru 2025 buat kita semua, amin. Kiranya berkat penyertaan Tuhan semakin sempurna lagi buat kita semua. Saya percaya this is the year of harvest, di mana tahun penuaian dan kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang ke tempat ini nyembah Tuhan, amin. Keluarga demi keluarga akan datang di tempat ini nyembah Tuhan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menyapa sekali lagi untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di Aruna 3PM. As a family, kita mau sambut. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu? Kami mau mengenal, ada di sebelah kiri saya? Ada? Di sebelah kanan? Oke, ada di tengah Bapak Ibu? Oh, ada di tengah, boleh tepuk tangan. Selamat datang di Aruna 3PM, kami senang bisa beribadah bersama dengan rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak ada tempat ibadah dan belum ada, kami undang untuk bisa hadir bersama kami di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan sama-sama memberi. Sore hari ini ada dua persembahan, yaitu persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan. Saya mau kasih short message sedikit untuk persembahan kita Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 107 ayat 22 dikatakan demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, kita sudah ngalamin pekerjaan Tuhan yang dahsyat di sepanjang tahun 2024, amin. Dan kita juga ngalamin hal-hal yang luar biasa di luar pemikiran kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, persembahan adalah salah satu ya cara kita ngucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya di waktu yang lampau. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu, waktu kita nabur, waktu kita memberi, kita menabur bukan untuk sesuatu yang fana, tapi kita melatih hati kita untuk terpaut kepada Allah. Amin. Dan Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu tabur sore hari ini, kita menabur karena ucapan syukur apa yang sudah Tuhan perbuat di waktu yang lampau dan apa yang Tuhan akan perbuat di masa yang akan datang. Sepanjang 2025 ini kita percaya kita mau beri dengan ucapan syukur. Amin. Ini bicara hati kita untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan menjalankan kantong persembahan Bapak Ibu. Saya percaya kita semua dengan sukacita menabur persembahan kita. Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua kita mengucap syukur untuk persembahan kita di awal tahun 2025 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Di minggu pertama 2025 kami mau memberi dengan ucapan syukur. Persembahan syukur kami dan persepuluhan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan, ini bukti kami mengasihi Tuhan. Ini wujud kami mengasihi Tuhan. Buat apa yang sudah Tuhan perbuat di waktu yang lampau dan apa yang akan Tuhan perbuat di sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan, lewat persembahan ini kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk memberi dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan baik. Teramat baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap kali kami menabur, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, apa yang kami gumuli, apa yang kami doakan. Kami percaya Tuhan balaskan dan Tuhan jawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami mau memberi dengan sukacita dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, kita akan memberi dan sambil kita menabur kita mau sama-sama lihat satu tayangan video pengumuman berikut ini. Shalom. Diklat Rumah Doa Aruna 3PM, batch yang keempat akan diadakan pada tanggal 26 Januari 2025. Diklat Rumah Doa ini adalah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan memiliki kehidupan doa yang efektif dan dijawab oleh Tuhan. Dalam Diklat Rumah Doa ini kita akan belajar materi sebagai berikut. Apakah doa itu? Penghalang doa dan doa pelepasan. Doa pribadi dan saat teduh. Doa syafaat.
keempat, dan doa belas kasihan. Doa peperangan, pujian dan penyembahan. Segera daftar di lobi lantai 3. Tuhan memberkati. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Cek. Kita nyanyi dulu yuk. Sepi, soalnya sepi. F ya. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ajak kita bangkit berdiri yuk. Kita nyembah Tuhan sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Biar di tahun baru ini Tuhan, ini kerinduan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sekali lagi katakan, ku ingin selalu ya Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu ya Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yara nama Yasi, Yara dabaya shanda ya namo, Yara dabaya sande, Yara nama Yasande, Yara rabo, Yara dabaya si, Yara nama Yasanda, Yara labaya so. Yara dabaya siki yara namaya sande, yara dabaya shana ralamo, yara dabaya shana namara labaya shana yana mara labaya so, yara dabaya siki yara dabara namata kana mayara labaya, yara namaya shana mara labaya so. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, hanya bersama Engkau ya Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu
bersamamu. Sungguh indah bersamamu ya Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Di minggu pertama tahun ini Tuhan, kami hanya mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kami boleh melewati 2024 bersama dengan Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, Engkau lindungi kami, bahkan Engkau berkati kami sepanjang tahun 2024 Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Engkau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Biar di tahun yang baru ini Tuhan, Tuhan pakai setiap kami, jadikan kami penuai akhir zaman. Kami mau memenuhi segala yang baik, yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami. Dan biar kami mau belajar Tuhan, berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Cek, ya. Udah ya tadi, saya udah bilang selamat tahun baru ya. Nyambung dengan apa yang akan saya share sebentar Bapak Saudara. Mengenai tahun penuaian, masa menuai. Semalam saya sekeluarga masih ada di Jepang, kita naik pesawat paling malam, transit di Singapura. Dan biasanya pesawat paling pagi itu nggak pernah delay Bapak Saudara. Pengalaman saya, setiap kali saya transit di Singapura, pesawat paling pagi SQ Singapore Airlines itu nggak pernah delay. Nggak tahu kenapa hari ini kok bisa-bisanya delay, setengah jam lebih bahkan, 40 menit rasanya ada. Saya terus terang agak, dalam hati agak ngomel, kok tumben sih. Padahal saya udah ngepasin, nanti saya sampai di bandara, naik pesawat ke Bandung, naik dijemput ke Bandung, masih sempat istirahat lah sejam. Soalnya jam 1 siang tadi kita janjian untuk masuk menara doa. Jam 1 siang bersama dengan seluruh pengerja. Begitu saya nyampe bandara, saya buka Google. 2 jam 25 menit. Anak-anak saya tadinya, pengen wus aja. Saya bilang, sayanglah dikit. Saya bilang, anak-anak sayang banget nih, cuma 2 jam 25 menit mah. Ngapain pakai wus? Udah kita naik mobil aja ya. Oke, ya udah. 2 jam 25 menit dari bandara. Mendekati Cipularang, Bapak Ibu Saudara, which is udah sejam lebih lah, sejam. Itu tadi dari bandara 2 jam 25 menit. Mendekati Cipularang, saya iseng buka Google Map. Tahu nggak Saudara, perjalanan berapa lama lagi? 2 jam 15 menit. Saya sampai bingung, salah gitu saya tadi 2 jam 25 menit di Bandara Soekarno-Hatta. Ini udah mau belok Cipularang kok masih 2 jam 15 menit. Berarti cuma 10 menit. Wah saya bilang ada apa ya? Saya lihat Google, kenapa dibolokin ke jalan-jalan biasa ya? Kenapa nggak lewat tol Cipularang gitu? Dan saya lihat memang ada merah sih. Saya lihat memang ada merah. Wah saya bilang, wah ini mah alamat saya nggak akan pulang. Alamat saya langsung ke Aruna, langsung menara doa. Terus ya udahlah, saya pikir kayaknya sih ada kecelakaan kayaknya ya. Ya udah, kita nikmatin saja. Jam 12 lebih sampai rumah, saya cuma bisa mandi, ngemil dikit, langsung masuk menara doa. Terus tiba-tiba saya tadi dikirimin berita di detik.com, ada kecelakaan beruntun di Cipularang arah Bandung, 5 mobil. Yang paling parah bus, truk, dan beberapa mobil. Saudara tahu, saya pikir kalau sampai itu SQ nggak di-delay, mungkin saya ada di situ. Mungkin ya, nggak tahu pokoknya ini mah saya mikir, wah Tuhan, terima kasih Tuhan buat delay-nya. Padahal tadinya saya ngomel. Tapi tadi waktu saya baca detik.com, wah Tuhan terima kasih buat delay-nya. Tumen-tumenan saya dikasih delay hadiah dari Tuhan, anugerah
2025 saya diluputkan. Karena apa? Karena saya menabur dengan doa. Setiap kali kita mau pergi, lagi di Jepang baca berita Jeju Airline. Saudara tahu Jeju yang 179 orang mati. Wah, baca itu aja udah lemas Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang menabur di dalam Tuhan, orang yang menabur hal yang baik, melayani Tuhan, pasti Tuhan akan menuai penyertaan Tuhan. Amin ya Cidebora. Gak usah takut. Kita akan masuk ke tema kita tahun ini. Kamu tepuk tangan boleh? Tepuk tangan. Tahun penuaian. Bapak Gembala mengatakan, Pak Niko mengatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Diambil dalam Ulangan 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan gini, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Bapak Saudara, buat orang Israel, mereka hidup dari yang namanya hujan. Ini agak sepi nih, Taruli. Tolong dong nyanyi apa, happy birthday apa-apa. Buat orang, mungkin kita kenal yang namanya irigasi Bapak Saudara. Bikin bendungan, saluran dari sungai setempat. Tapi buat orang Israel, yang namanya kehidupan mereka, bercocok tanam, menuai, membajak, mereka hanya mengandalkan yang namanya hujan. Hujan yang biasanya Oktober, November itu hujan awal, dan hujan akhir itu biasanya di Maret atau April. Israel cuma mengandalkan hujan untuk mereka bisa bercocok tanam, untuk mereka bisa menuai. Saudaraku, kenapa orang Israel benar-benar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari? Karena memang mereka dididik Tuhan untuk seperti itu. Mereka nggak mengandalkan kekuatan otak. Mereka nggak mengandalkan kemampuan mereka, tapi mereka mengandalkan yang dinamakan langit. Mereka mengandalkan yang namanya Yahweh. Mereka tentu dengan kemampuan mereka, saudara pernah ke Israel nggak? Lihat tomatnya, itu gedenya, jeruknya. Kalau saudara yang pernah ziarah, nanti ya, mudah-mudahan nanti perangnya bisa beres, kita Aruna TPM kita bikin ke Israel. Bayar tapi ya, bayar loh bukan. Saudara kalau lihat di sana namanya buah, jauh sama yang di sini. Sini jeruknya segede gini, sono melen gede banget lah namanya. Dan mereka, walaupun mereka pintar, tapi mereka nggak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, pengetahuan mereka sendiri. Karena mereka tahu waktu mereka mengandalkan kemampuan sendiri, pengetahuan sendiri, mereka jadi nggak ngandalin Yahweh, mereka nggak ngandalin Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu mereka tidak mengandalkan Tuhan, negara itu akan hancur. Karena itu negara kecil yang dikepung oleh puluhan negara yang siap menyerang kapanpun. Ini kan lagi perang nih. Jadi kita bisa tahu betapa negara ini sangat dibenci sama sekelilingnya. Tapi mereka sampai sekarang, hanya dengan berapa juta jiwa, masih hidup, masih aman, masih ada dalam peta dunia. Karena apa? Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Mereka hidup sampai sekarang karena ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, bayangin mereka dikepung oleh 6 negara, tapi mereka bisa menang. Dengan kemampuan mereka, dengan ratusan, dengan kalah jumlah, kalah peralatan, kalah teknologi, tapi mereka masih ada sampai sekarang. Karena Tuhan. Dan hujan di sini berbicara mengenai anugerah Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Waktu engkau mau menuai, waktu engkau mau mendapatkan sesuatu, engkau perlu anugerah Tuhan yang namanya hujan. Hujan itulah yang akan membuat tanahmu subur. Hujan itulah yang akan membuat apa yang kau tanam berbuah.
Dan hujan itulah yang akan membuat apa yang kau tanam, tumbuh, akan berbuah dan kau siap menuainya. Hujan, hanya mengandalkan hujan. Dan hujan itu tidak bisa pakai pawang, Bapak Saudara. Kalau di Indonesia mungkin ada, tapi itu nggak akan sampai berhasil. Kalau saudara ngandelin pawang, bahaya. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, hujan itu akan membawa kehidupan dalam kehidupanmu. Kehidupan dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam apapun aspek dalam kehidupanmu, kau akan berhasil. Tadinya saya mau bahas satu-satu, cuman saya lebih suka bahas yang Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35, salah satu ayat dari Pak Niko bilang gini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Saudara, buat orang Israel, dari nanem sampai jadi berbuah untuk dituai itu butuh 4 bulan lebih. Dari nanem, dari hujan awal, nanem, terus hujan akhir mereka akan menuai, itu butuh kurang lebih 4 bulan lebih. Itu siklusnya seharusnya. Dan yang saya suka dari ayat ini berhubungan dengan tahun 2025 gini Bapak Saudara, dengerin ya. Kita pikir apa yang akan kita tabur mulai sekarang nih, mulai hari ini. Kita pikir apa yang akan kita tabur hari ini akan kita tuai mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 bulan lagi, mungkin 6 bulan lagi. Tapi ayat ini katakan, dengerin sekali lagi nih. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi Tuhan bilang gini, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sampai sini saudara nangkap apa yang saya akan omongin? Saudara pikir apa yang saya tabur sekarang akan saya tuai nanti. Tapi buat Tuhan, lihat sekelilingmu, sekarang kamu sudah bisa nuai. Jadi saya bilang tahun 2025 bukan cuma tahun penuaian, tapi tahun percepatan penuaian. Tahun percepatan penuaian. Sekali lagi katakan tahun, tepuk tangan dulu deh. Inilah saya excited nih. Tahun 2025 bukan cuma tahun penuaian, tapi tahun percepatan penuaian. Kenapa? Ayatnya bilang, bukankah 4 bulan lagi kata kamu, tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu, sekarang kamu udah bisa nuai. Apa yang kamu tabur sebentar lagi? Apa yang akan kamu tabur beberapa hari ini? Apa yang akan kamu tabur bulan ini? Akan kamu tuai secepatnya. Karena ini tahun percepatan penuaian. Enggak nunggu 4 bulan lagi, enggak nunggu setahun lagi. Kamu akan tuai tahun ini juga. Dan mengenai apa itu prinsip penuaian, saya lagi renungkan. Tadi kenapa saya nggak perhatiin jam sebenarnya? Karena saya siapin khotbah ini. Jadi pas nyampe Cipularang, berapa menit lagi ya, saya udah lapar nih. 2 jam 15 menit lagi, ya ampun. Tapi untung nggak apa-apa, jadi masih lama, masih panjang khotbah saya sampai jam 5 nih. Prinsip menuai. Saudara tuh yang pertama, tolong tampilkan. Yang pertama, orang yang menabur pasti akan menuai. Ini Bapak Saudara, kita selama ini perhatiin yang di depan kan, yang di panggung kan. Ini Bapak Saudara tahu nggak? Ada orang-orang di belakang layar yang bisa membuat Bapak Ibu Saudara tuh nyanyi, dengerin musik yang enak, tuh di belakang tuh. Ini saya cuma ngasih ayat, tiba-tiba mereka udah bikin kayak begini nih. Luar biasa kan? Kita kasih tepuk tangan buat mereka yuk. Thank you guys, Franz dan kawan-kawan. Kalau nggak ada Ko Franz, kita nyanyi tadi nggak enak kan? Luar biasa loh. Hari ini soundnya enak. Saya duduk di depan biasanya, ya udahlah, jadi namanya gembala seadanya. Tapi hari ini enak soundnya. Dan juga ini
pinter multimedianya. Saya cuma ngasih ayat tiba-tiba kayak begini. Poin pertama, orang yang menabur pasti, katakan pasti. Pasti. Orang yang menabur pasti akan menuai. 89 SMP kelas 2. Saya pernah bilang bahwa saya tuh keluarga pas-pasan. Papa saya, mama saya udah nggak ada dari umur 2, saya umur 2. Papa saya seorang pegawai pabrik, anaknya 8. Jadi kita tuh udah biasa kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Dan tahun 89, saudara tahu, percayalah sama saya. Tahun 89 komplek paling bagus di Bandung itu namanya Komplek Dadali. Di sini deket nih. Komplek Dadali yang ada gor badminton. Tahun 89, SMP kelas 2. Saya ngontrak di gang namanya. Percaya sama saya, Gang Sauyunan 3 ada tuh. Di belakangnya Komplek Dadali. Tiap hari saya naik angkot di Jalan Sudirman. Jadi dari gang rumah saya mesti lewatin tuh komplek. Saya lihat, wah keren banget. Mobilnya dulu Verosa tuh udah paling keren. Daihatsu Verosa. Verosa ya bener ya? Bener kan Verosa? Bukan Trifosa, Verosa. Saya tiap kali lewat komplek ini, aduh Tuhan kapan punya rumah di tempat ini ya gitu. Setahun tuh saya ngontrak di situ. Tuhan kapan ya punya rumah di sini ya, lihat rumahnya keren-keren, mobilnya keren-keren. 89. 2009, 20 tahun kemudian, Tuhan kasih saya rumah di situ. Persis sebelah Gor Dadali. Saudara, waktu itu saya cuma lewat, Tuhan kapan ya, seorang anak kecil, anak SMP kelas 2, cuma doa gini dah, kapan ya Tuhan punya rumah di sini ya. Tiap hari tapi, kapan ya Tuhan punya rumah di sini ya. Setahun tuh, kapan ya Tuhan punya rumah di sini. Saya nggak sadar bahwa saya sedang menabur doa di situ. Saya sedang menginjak-injak itu Komplek Dadali. Dan 20 tahun kemudian, Tuhan kasih rumah di situ. Poin pertama, orang yang menabur pasti, katakan pasti. Even saya udah lupa, Bapak Ibu Saudara. Saya udah lupa bahwa saya kepengen punya rumah di Dadali, saya udah lupa. Tapi Tuhan ingat. Dengar Bapak Ibu Saudara, mungkin kau lupa apa yang kau doakan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Tapi percayalah, orang yang menabur pasti akan menuai. Pasti, katakan pasti. Kenapa ya saya tiap kali khotbah udah bentar lagi ya? Ini sentimen banget yang megang timer. Oh, belum baca ayatnya saya lupa. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Orang yang menabur dalam hidupnya pasti akan menuai. Poin 2. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Katakan, apa itu? Jangan yang bercanda itu. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Galatia 6 ayat 7. Jangan tertipu. Ini terjemahan apa ya? Jangan tertipu. Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, mendekati akhir zaman, mendekati hari-hari terakhir. Saudara nyadar nggak? Kadang-kadang Tuhan tuh lebih galak. Kalau saya nyadar, saya rasa Tuhan tuh makin sini makin galak. Dulu mah rasanya ya, salah-salah dikit, dosa-dosa dikit. Malah kadang-kadang disengaja tuh dosa. Kadang-kadang itu pelanggaran disengaja. Kadang-kadang itu kesalahan disengaja. Ini cerita dulu.
rasanya nggak ada apa-apa. Rasanya Tuhan nggak marah. Tapi makin kesini, makin hari-hari kesini nih, makin hari-hari yang makin mendekati kedatangan Tuhan. Jangankan melakukan kepikiran aja. Kayaknya Tuhan udah sentil banget ya Ci ya, setuju Ci ya? Tuh Ci Dora tuh pendoa. Ini juga pendoa, semua pendoa. Saudara, mendekati hari-hari terakhir ini, saudara nggak bisa main-main. Saudara jangan anggap Tuhan tuh seperti saya. Apa bunganya ya? Saudara mungkin pikir, udah gak ada yang lihat lah. Istri saya juga gak lihat. Suami saya juga gak lihat. Orang tua saya apalagi di luar kota gak lihat. Cobainlah. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Katakan amin. Banyak anak muda di sini. Kalau saudara mau hidup itu gampang, kalau saudara mau melakukan sesuatu dengan cara gampang, maka saudara akan menuai kesusahan. Tapi kalau kamu keras dengan dirimu sendiri, kalau kamu melakukan segala sesuatu dengan kesukaran, dengan tantangan, hidup akan lebih mudah. Setuju ya? Ini guru, yang itu pendoa, ini guru. Tuh guru BPK. Kalau gurunya terlalu, gak apa-apa, anak-anak gak usah kerjain PR. Udah gak apa-apa, nanti sama ibu dikasih 10. Bodoh semua tuh siswanya tuh. Tapi kalau gurunya galak, saya kalau cari pimpinan ya, mending cari yang galak. Tapi galaknya jangan yang arogan. Mending cari pimpinan, cari leader tuh yang galak bener-bener. Saya belajar. Waktu saya ketemu pimpinan yang enggak, rasanya nggak apa-apa, nggak akan maju-maju, saudara. Dengerin nih, next gen, anak-anak muda. Kalau saudara ketemu bos, pimpinan, leader yang bukan, yang melea-melea gitu, yang udahlah gimana kamu, apa sih Ron, istilahnya Ron? Lembek, yes, lembek. Kalau saudara ketemu leader yang lembek, yang nggak apa-apa, saudara nggak akan jadi orang. Semakin galak pimpinanmu, dia artinya sayang. Dia pengen kamu berubah. Dia melihat ada sesuatu yang salah dalam hidupmu dan dia akan, saya nggak usah nyebut nama lah. Lagi pandemi, saya ngerasa dekat sama orang ini. Saya bilang sama dia, gini-gini saya profetik Bapak Saudara. Saya bisa rasa, saya ngomong sama dia karena dekat, saya bilang, saya ngerasa kamu jauh dari Tuhan deh, saya bilang. Kamu coba benerin saat teduhnya. Dia ngomong kemana? Saya tuh ngomong berdua sama dia. Dia ngomong kemana-mana Bapak Saudara. Si Acu itu ngomongin gua, nggak ada pengurapan segala macam. Ya udah, saya udah diem aja. Dia ngomong ke orang keluaran. Tahu nggak saudara? Nggak sampai setahun, saya dengar istrinya kabur, meninggalkan dia. Dari situ saya nggak berani lagi negur. Aneh ya? Saya takut gitu loh. Padahal saya rasa ini orang, kalau dia nggak berubah, kalau dia nggak cari Tuhan, keluarganya berantakan. Cuma saya nggak terusin, saya cuma ngomong, saya ngerasa kamu jauh dari Tuhan loh, benerin saat teduhnya. Dia yang ngocong kemana-mana. Gak apa-apa direkam juga, saya ngomong orang. Dia ngomong, si Acu ngomong saya nggak ada pengurapan. Tiba-tiba, nggak sampai setahun, istrinya meninggalkan dia kabur. Dari situ saya bilang, udahlah saya nggak mau negur orang lagi, takut kejadian lagi. Saya kalau ngeliat orang bisa, dari matanya saya lihat, wah ini orang ngaco nih. Karena saya dari 2007 saya marketing. Marketing kalau nggak dekat sama Tuhan bisa ditipu orang. Saya belajar saya tiap pagi kenapa saya bahasa roh, saya baca firman, saya nyembah Tuhan. Karena saya tahu saya cuma bisa ngandelin Tuhan. Feeling saya bisa salah, tapi Roh Kudus nggak mungkin salah. Banyak orang datang bawa
BMW, bawa Alphard, katanya mau nipu. Tapi orang yang datang bawa motor, sampai... Saudara, kamu mau dengar lika-liku kehidupan pekerjaan saya ini sampai sekarang masih di marketplace tekstil. Saudara masuk ke YouTube GBI Aruna 3PM, dengar podcast yang judulnya Behind the Song, Bersyukur Selalu. Itu saya cerita bagaimana saya ini gini-gini pinter ngomong lah dikit ya. Ya, boleh setuju gak sih? Saya dikit-dikit pinter ngomong lah ya. Oke ya. Buktinya saya dapetin isi saya, berarti kan saya pinter ngomong dong, ya kan? Saudara, setiap konsumen yang saya deketin dengan kemampuan saya ngomong, dengan kepintaran saya, dengan pengetahuan saya, dengan bujukan saya, semua konsumen yang saya deketin dengan kemampuan saya, nggak ada yang bertahan. Paling lama 3 tahun. Dan sekarang konsumen yang saya punya, tenyaho di mana? Orang-orang yang saya dapetin dengan kemampuan saya, paling lama 3 tahun. Bisa kabur dengan dapat harga murah, sedikit kabur. Tapi orang-orang yang sampai sekarang masih hubungan dengan saya, konsumen-konsumen, saya nanya, si ini dari mana tahu saya ya? Saya kumpulin, si ini tahu dari siapa ya? Saudara, dari situ saya belajar. Bukan kemampuan saya, bukan kuat saya, bukan gagah saya, tapi oleh Roh-Hu, kata Tuhan. Wah, udah mau habis lagi, masih ada sepoin. Yang kedua tadi apa? Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Yang ketiga, yang kita tuai selaras dengan apa yang kita tabur. Cerita tadi 89 saya dapat rumah, 20 tahun kemudian saya dapat rumah di Komplek Dadali. Itu ada ceritanya. 2009 kan. 2009 itu Aruna lagi dibangun. Aruna ini lagi dibangun. Pertengahan 2009 tiba-tiba saya pernah cerita nih, saya lagi main drum. Yang khotbahnya Pastor Kong Hee dari Singapura. Saya lagi main drum, habis khotbah, pemusik naik, dia mau nyanyi lagu, itu saya dengar jelas, saya dengar ngomong, berikan semua depositomu. Bukan Kong Hee yang ngomong, saya berharap itu setan, tapi ternyata bukan. Wah, saudara, itu rasanya, aduh, kumahanya Tuhan. Saya waktu itu tuh lagi nabung buat papa saya. Saudara kan tahu ceritanya. Papa saya itu kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini maksudnya. Saya bilang, aduh Tuhan, saya pengen beliin dah rumah buat papa saya. Biar di hari tuanya tenang, gak usah pindah-pindah. Itu saya lagi nabung buat papa saya, buat rumah, buat beliin rumah. Tapi bisa-bisanya pertengahan 2009 Tuhan suruh saya kasih semua deposito kamu. Dan tentu saja saya memberikan kepada Tuhan dengan sukacita, amin? Tentu tidak. Apa tadi ayatnya? Yan, apa ya ayatnya Yan? Tadi Mazmur apa? Wah, Mazmur 126. Nah, thank you. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Saat itu saya nangis, Bapak Saudara. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, teganya. Uang segitu-gitunya diminta. Padahal saya mau jadi anak yang uhau. Uhau itu hormat sama orang tua. Saya pengen beliin rumah buat papa saya. Kok diminta sama Tuhan? Tapi untung saya punya istri yang luar biasa. Saya tanya istri saya, boleh nggak dikasihin? Boleh lah, cenah gitu. Kamu mah. Coba kalau kita nggak sepakat kan enggak. Dianya sepakat, ya sudahlah kita kasih. Tapi di tahun itu juga, katakan tahun itu juga.
saya bisa beli rumah di Komplek Dadali. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang tadi Yohanes 4 ayat 35. Kamu pikir menuai 4 bulan lagi? Lihat ladang sudah mulai menguning. Ini saatnya kamu menuai. Apa yang akan kau tabur tahun ini, akan kau tuai tahun ini. Yang sepakat katakan amin. Dan ini ada pesan sponsor dari Pastor Septian, gara-gara kemarin saya suruh ngomong ini. Pak, hidup saya dari 2003 sampai 2004 gini-gini aja Pak, kumahanya. Seminggu sebelum di akhir tahun 2024 Bapak Saudara, dalam sebuah doa, tiba-tiba Tuhan ingetin gini. Jangan harap engkau menuai sesuatu kalau nggak ada sesuatu yang dirubah dalam hidupmu. Sekali lagi saya bilang, jangan harap engkau menuai sesuatu kalau tidak ada sesuatu yang dirubah dalam hidupmu. Oh nu amin euy. Jangan harap engkau menuai sesuatu kalau tidak ada yang dirubah dalam hidupmu. Kalau saudara nggak ada yang dirubah dalam hidupmu, hidupmu akan gitu-gitu aja, saudara nggak akan menuai. Dan ini yang saya sampaikan kepada para pengerja. Hayu, 2025 kita harus menuai. Dan saudara yang tahu apa yang salah dalam hidupmu. Saudara yang tahu apa yang nggak berkenan dalam hidupmu. Saudara yang tahu apa yang wasted time, waktu yang terbuang dalam hidupmu yang sebenarnya kau bisa pakai untuk hal yang lebih berguna. Saudara yang tahu. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu, saudara kalau Pak saya mesti dirubah apa-apa, ya nggak tahu atuh. Emang saya hidup sama kamu 24 jam. Kalau itu saya bisa tahu. Tapi saudara mesti nyadar, oh ternyata Tuhan saya kebanyakan nonton TikTok, ternyata ngaku gening. Bangun pagi yang dicari apa? Handphone. Kalau engkau tidak rubah hidupmu, cara hidupmu, jangan harap kau menuai sesuatu di 2025. Engkau yang tahu apa yang salah. Engkau tahu apa yang waktu yang dibuang. Kegiatan yang dibuang percuma dalam hidupmu. Hanya engkau yang tahu. Dan saya berharap, kalau engkau mau menuai sesuatu yang baik 2025, rubahlah sesuatu yang salah dalam hidupmu. Kalau buat saya harus tambahkan sesuatu untuk saya menuai lebih banyak. Buat saya akan tambahkan jam doa saya. Saya akan tambahkan pasal yang saya baca tiap hari. Lakukan sesuatu yang menambahkan sesuatu yang baik dalam hidupmu Bapak Saudara. Karena itu yang akan membuat Tuhan kagum sama engkau. Saya kalau lihat anak saya, nggak ada yang ngajarin, tiba-tiba baca Alkitab, saya seneng loh. Siapa yang seneng kalau tiba-tiba anaknya, cucunya, tiba-tiba dia seneng baca Alkitab, siapa yang seneng? Saya juga seneng. Kita aja seneng, apalagi Bapa yang di surga, amin? Dan dia akan melimpahkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Waktu kita tambahkan, waktu kita rubah hal yang salah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya 2025 Aruna 3PM akan menjadi jemaat-jemaat yang menuai segala yang baik dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan perjamuan kudus. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Dia, ya rada baya syanda mana mana labu, ya rada baya si, ya rada baya sande, ya rada baya syanda ya nama labu, ya rada baya si, ya rada baya syanda baya labu, ya rada baya syanda ya nama labu takana baya nama labu ya so. Yaranabaya Shana Yaranabaralabaya Yaranabaralabaya Shana Yaranabaralabaya Yanabaralabaya Skaranabaralabaya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu dalam hidupmu, sesuatu yang salah, sesuatu pelanggaran, sesuatu dosa dalam hidupmu, mari pakai saat ini untuk kita minta ampun sama Tuhan. Biar kita minum dan makan perjamuan ini dengan cara yang benar. Perjamuan kudus ini akan membawa berkat bagi mereka yang minum dengan yang benar, makan dan minum dengan benar. Tapi perjamuan kudus akan membawa kutuk bagi mereka yang minum dan makan dengan cara yang salah, yang menyimpan dosanya. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni jemaat-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Layakan kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Biar hidup boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biar tubuh dan darah-Mu boleh menjadi tuntunan bagi kami. Melayakan kami, menguduskan kami. Menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Saudara, satu hal lagi, tahun 2025 saudara perbanyak belajar mengenai hal-hal yang rohani. Di tempat ini disediakan diklat doa untuk saudara belajar tentang doa. Saudara mungkin nggak tahu doa mesti gimana, tapi saudara belajarlah tentang doa. Saudara nanti lulus diklat doa nggak harus jadi pendoa syafaat, tapi minimal saudara tahu cara ngusir setan, ya kan? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat 2024 dan terima kasih buat tahun yang baru 2025. Kami memasuki tahun ini dengan anugerah perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang sudah memimpin kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Jadikan kami semua menjadi penuai-penuai Tuhan. Menuai segala yang baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami selalu menabur yang baik, menabur hal-hal yang berguna, menabur hal-hal yang di atas, yang menuju kepada kekekalan. Terima kasih buat anugerah Tuhan kalau kami mulai menerima keselamatan. Biar Engkau mau pakai kami Tuhan, menjadi alat-alat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, yang taat, yang bisa dipercaya, yang menyenangkan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi dampak buat orang-orang sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, rekan kerja kami, mereka boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menabur segala yang baik, segala yang berguna, segala yang berkenan kepada Tuhan, itu yang akan kami tabur Tuhan. Supaya kami menuai segala yang daripada Tuhan, segala yang disebut berbahagia Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami. Bukan hanya berkat materi, tapi berkat jasmani dan berkat spiritual Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati segala apa yang kami kerjakan Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, segala yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan sertai dan berikan keberhasilan serta keberuntungan. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang memberkati orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, Engkau yang tahu, dan Engkau yang akan memegang mereka dengan tangan kanan-Mu, memberikan kekuatan, bahkan terlebih dari itu Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat Paniko Tuhan, untuk Pak Beni Gunawan, kelima wakil gembala dan semua gembala yang ada di Bandung. Biar kami berjalan dalam unity, bersatu hati, bergandengan tangan Tuhan, untuk menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga negara kami Tuhan, Pak Prabowo, Pak Gibran, semua menteri, pejabat sipil maupun militer dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, diberkati Tuhan, bahkan seluruh penduduknya takut akan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami saat ini untuk kami terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai mulai sore ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone.